Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu, saya tidak membaca firman Tuhan ini secara lengkap, tapi silakan Bapak Ibu sekalian membaca masing-masing secara pribadi dengan perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati firman Tuhan ini, Yesus menghendaki para pengikutnya untuk mengingat akan kematiannya. Mengingat di sini bukanlah dalam arti sekedar mengingat kembali fakta-fakta sejarah. Karena waktu kita masuk dalam perjamuan Tuhan, kita tidak sedang berjalan mengelilingi mezbah atau mengelilingi sebuah monumen atau mengaguminya, tapi kita sedang masuk dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, dengan juru selamat kita. Nah, saat hati kita menjangkau Dia dengan iman, maka kita akan menikmati kebersamaan dan kasih Tuhan itu serta persekutuan di dalam Tuhan itu dengan cara yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengadakan perjamuan kudus karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah pengharapan kita akan kehidupan yang penuh berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ini adalah proklamasi kita bahwa kita setia dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan terhadap diri sendiri, Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus sempurna atau kita harus layak baru boleh ikut perjamuan kudus. Ia hanya berkata bahwa kita harus mengambil perjamuan kudus itu dengan cara-cara yang layak. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Korintus dalam nas ini dikritik oleh Paulus karena mereka hanya pintar menilai dan menguji orang lain. Tetapi menilai dan melihat dosa-dosa mereka sendiri, menguji diri mereka sendiri, justru mereka gagal. Mereka hanya bisa menilai orang lain, tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tapi tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perjamuan kudus ini mengajak kita untuk membangun kesatuan dalam jemaat, supaya menjadi satu kesatuan tubuh dalam Kristus. Sungguh aneh jika kita mengatakan bahwa kita hidup erat dengan Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita justru terpisah dan terasing dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, perlu persiapan rohani kita dengan baik. Mengingat pentingnya perjamuan kudus itu bagi kita, karena ikut serta dalam perjamuan kudus artinya kita bersedia memberitakan Tuhan itu dalam seluruh hidup kita lewat sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala karunia berkat kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dan kami alami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami tetap sehat, tetap semangat, tetap ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Kami percaya dan yakin bahwa semua ini semata-mata oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah kami. Kini kami mohon pengampunan segala dosa dan salah kami Tuhan, layakkan kami untuk tetap terus menjadi anak-anak-Mu yang setia hingga akhir hidup kami. Menyerahkan segenap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing dalam setiap usaha dan kerja, untuk diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID ini, kami percaya bahwa kuasa Tuhan begitu besar melingkupi segenap kami. Dan dalam iman pengharapan kami terus mau berserah kepada Tuhan, meyakini bahwa selalu indah dan baik rencana dan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.